Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran, apa sih yang sebenarnya nungguin kita setelah kita tutup usia? Di pembahasan kali ini kita nggak bakal bahas cerita horor atau mitos-mitos hantu yang sering kita dengar. Berdasarkan sumber materi yang kita bedah, kita bakal ngebahas konsep kehidupan setelah kematian dalam Islam. Dan percaya deh, ini sama sekali bukan akhir yang gelap atau menyeramkan ya, malah sebaliknya. Ini tuh sebuah perjalanan yang luar biasa terstruktur, epik, dan jujur aja, jauh lebih mempesona dari film sci-fi manapun. Yuk, langsung aja kita mulai. Waktu masih kecil, banyak dari kita, termasuk narasumber dari materi yang kita bahas ini, pasti pernah ngerasa takut banyak sama hantu, pocong, atau arwah gentayangan kan? Pasti pernah lah ya. Tapi tahukah kalian, penjelasan dari sumber ini justru benar-benar ngebongkar habis ketakutan masa kecil itu. Dalam ajaran Islam, ternyata jiwa itu nggak cuma sekedar jalan-jalan tanpa arah di bumi setelah seseorang meninggal. Nggak ada ceritanya arwah penasaran, semuanya itu punya aturan dan tempat transisi yang super jelas. Yang bikin tambah menarik dari sumber ini adalah perbandingan antara mitos pop culture dan realitasnya. Kalau di film-film Hollywood, kita kan sering banget disuguhin ide soal roh yang terjebak dan menghantui rumah kosong ya. Tapi realitasnya dalam Islam itu sangat-sangat terstruktur. Coba deh bayangin, tubuh fisik kita ini kayak sebuah mobil. Nah, jiwa kalian adalah supirnya. Kematian itu ibaratnya cuma momen di mana kalian keluar dari mobil yang emang udah mogok dan nggak bisa dipakai lagi buat lanjutin perjalanan. Jadi kalian nggak kehilangan diri kalian tuh cuma ninggalin kendaraannya aja. Terus, ada satu analogi yang bener-bener kuat banget dari sumber kita buat ngejelasin perbedaan skala dunia dan akhirat. Coba deh, bayangin kalian mencelupkan satu jari aja ke dalam samudera yang super luas, terus diangkat. Air yang menetes dari jari kalian itu, nah, itulah perumpamaan dari seluruh kenikmatan dunia dari awal sampai akhir zaman. Cuma setetes, sementara samudera yang luasnya nggak ketulungan itu, itulah kehidupan akhirat. Wah, bener-bener perbandingan yang bikin merinding kan? Jadi, ini dia peta perjalanan jiwa yang bakal kita lewati bareng-bareng. Rutenya dimulai dari 1. Kematian bukanlah akhir. 2. Dimensi alam barzah. 3. Tanda-tanda kiamat. 4. Kumpul di padang mahsyar. 5. Keabadian dimulai. Dan yang terakhir, kembali ke tujuan awal. Kita masuk ke perhentian pertama. Kematian bukanlah akhir. Ia merupakan sebuah fase transisi. Poin pentingnya di sini, saat seseorang meninggal, malaikat itu datang buat menjemput jiwanya. Dan buat orang yang baik, proses penjemputan ini tuh digambarkan sangat lembut. Ibarat menarik sehelai rambut dari adonan tepung. Gampang banget. Jiwa ini bahkan sempat dibawa Mai ke langit, nyium harumnya surga, dan dikasih semacam trailer film gitu loh. Cuplikan singkat tentang tempat tinggal akhirnya nanti. Sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke bumi buat nunggu fase selanjutnya. Masuk ke bagian kedua, dimensi alam barzah, alias ruang tunggu jiwa. Setelah dikembalikan, jiwa akan berada di alam kubur. Nah, disinilah kita sering dengar soal malaikat yang nanya-nanya kan, tapi sumber kita ini ngasih satu penjelasan yang lumayan melegakan. Pertanyaan kayak siapa Tuhanmu itu bukan kuis dadakan yang harus kalian hafal mati-matian kayak lagi ujian sekolah ya. Nggak gitu konsepnya. Itu sebenarnya adalah konfirmasi otomatis dari cara kalian ngejalanin hidup selama di dunia. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham. Jangan bayangin alam barzah itu benar-benar ada di dalam tanah kuburan yang digali itu. Kalau misalnya tanah kuburannya digusur jadi jalan tol, masa jiwanya ikut tergusur? Ya jelas enggak dong. Alam barzah itu dimensi yang beda banget. Kalau kalian suka nonton film-film Marvel, bayangin aja ini kayak konsep multiverse. Jiwa beralih ke dimensi ruang tunggu yang sebenarnya berjalan paralel dengan dunia fisik kita. Dan di dimensi barzakh ini guys, konsep waktu itu jalannya benar-benar beda jauh. Sumber materi kita nyebutin soal fenomena distorsi waktu atau time dilation. Persis banget kayak yang mungkin pernah kalian lihat di film Interstellar. Coba bayangin, satu hari perjalanan yang malaikat naik turun ke langit, itu setara dengan 50.000 tahun waktu manusia. Gokil kan? Jadi waktu nunggu di barzah itu bisa kerasa panjang banget, tapi tetap aja relatif, tergantung sama amal kebaikan masing-masing orang. Nah, selama nunggu di dimensi yang waktunya kerasa molor ini, jiwa tuh sendirian. Tapi tunggu, dia ndak bakal kesepian kalau punya bekal. Amal baik yang udah dikerjain di dunia dan kedekatan dia sama Al-Quran ternyata bakal mengambil wujud fisik loh. Mereka tuh kayak berubah jadi entitas beneran, jadi temen ngobrol yang asyik, yang bakal nemenin, ngehibur, bahkan ngebela jiwa tersebut selama dia stay di alam barzah. Keren banget ya? Lanjut ke bagian ketiga, tanda-tanda kiamat atau berakhirnya dunia fisik kita. Sambil jiwa-jiwa ini pada nunggu di barzah, dunia fisik di luar sana kan makin tua, dan akhirnya sampai juga di batas waktunya.
Yang bikin merinding, sumber kita ini menghubungkan tanda-tanda akhir zaman sama sains modern. Jadi, proses hancurnya alam semesta ini dibilang mirip banget sama siklus matinya sebuah bintang, atau ledakan supernova, di mana gravitasi dan putaran itu berbalik arah sampai akhirnya ngancurin seluruh tata surya kita. Tapi, sebelum kehancuran kosmik yang besar itu terjadi, ada rentetan peringatannya dulu nih. Mulai dari tanda kecil kayak orang-orang yang berlomba-lomba bangun gedung pencakar langit di tengah gurun pasir, sampai waktu yang entah kenapa kerasa cepet banget berlalunya. Habis itu, baru deh muncul tanda-tanda besar, kayak fitnah Dajjal yang nipu umat manusia pakai kekuatan dan kekayaan palsunya. Terus klimaksnya, turunnya Nabi Isa. Ini epik banget sih, karena sumber materi kita nyebutin kalau Nabi Isa tuh nggak perlu repot-repot adu pedang. Dajjal itu bakal langsung hancur dan meleleh kayak garam kena air, cuma gara-gara melihat aura dan kehadiran Nabi Isa aja. Sekarang kita masuk ke bagian 4, kumpul di padang mahsyar, pengadilan kosmik yang sesungguhnya. Setelah alam semesta diriset ulang, semua manusia, dengerin ya, dari manusia pertama sampai yang paling terakhir hidup, semuanya dibangkitkan. Semuanya dikumpulin di satu titik pertemuan raksasa yang super mencekam, yang lokasinya disebut-sebut membentang di wilayah Syam atau Levan. Kondisinya benar-benar berat. Matahari itu digambarin jaraknya deket banget sama kepala, dan semua orang udah nggak peduli sama orang lain, cuma sibuk mikirin nasibnya sendiri-sendiri. Tapi di tengah kekacauan yang super parah dan panas yang nyelekit itu, ternyata ada yang namanya fasilitas VIP loh. Beneran, ada beberapa golongan orang yang dapat naungan eksklusif. Pemimpin yang adil itu dapat tempat duduk paling depan di tribun VIP ini. Terus orang-orang yang saling menyayangi dengan tulus karena Sang Pencipta, dan juga mereka yang hatinya selalu terpaut sama masjid, juga bakal ikutan dapat naungan khusus. Jadi pas yang lain lagi panik kepanasan, mereka malah bisa lumayan santai nungguin giliran. Masuk ke fase kelima, keabadian dimulai. Disinilah momen pembagian buku catatan amal. Ini dia nih, puncak ketegangannya. Di titik ini, udah nggak ada lagi tuh waktu buat nambah amal baik. Ini murni waktunya terima hasil akhir. Tiap orang bakal nerima buku catatan perbuatan mereka. Kalau nerimanya pakai tangan kanan, wah, selamat. Kebahagiaan abadi udah nunggu di depan mata. Tapi, kalau diterimanya pakai tangan kiri, waduh, itu pertanda buruk banget. Di momen ini, destinasi akhir kalian udah resmi dikunci. Biar nggak pusing, coba kita zoom out sebentar dan lihat peta besarnya. Jadi perjalanannya dimulai dari kehidupan fana kita di dunia, terus geser ke ruang tunggu di alam barzah. Habis itu dunia fisik hancur lewat kiamat, lanjut lagi ke pengadilan akbar di padang mahsyar, sampai akhirnya berujung di destinasi paling final, surga atau neraka. Ini udah rute kronologis yang mutlak banget dari perjalanan sebuah jiwa. Lalu, ada satu momen yang benar-benar dalam, agak ngeri tapi sekaligus indah banget, yang dibahas di sumber kita. Setelah semua penghuni surga dan neraka udah nempatin tempatnya masing-masing, entitas yang namanya kematian itu bakal dihadirkan di tengah-tengah dalam wujud fisik, dan disembelih. Iya, dimatikan. Sejak detik itu, diumumin deh kalau udah nggak ada lagi yang namanya kematian buat siapapun. Waktu yang berjalan tanpa ujung, keabadian yang absolut, resmi dimulai. Dan buat mereka yang beruntung banget bisa masuk ke surga, kehidupannya itu asli, mind-blowing, dan mungkin jauh di luar bayangan kita selama ini. Nggak peduli waktu kalian meninggal umurnya berapa, kakek-kakek atau nenek-nenek, semuanya bakal diriset balik ke usia fisik paling prima, sekitar 30-35 tahun. Masa-masa paling fit itu. Aktivitasnya apa aja? Ya cuma ngobrol santai, kumpul-kumpul, dan makan enak tanpa batas, tanpa ngerasa kenyang atau bosan. Dan yang paling gila, semua memori tentang kesedihan, sakit, atau penderitaan selama di dunia bakal langsung kehapus permanen, begitu kaki kalian melangkah masuk. Dan akhirnya kita tiba di bagian 6, kembali ke tujuan awal. Pernah mikir nggak sih kenapa coba kita harus ngelewatin semua proses panjang yang capek ini? Kenapa nggak dari awal aja kita ditaruh di surga? Nah, jawabannya adalah karena ini semua tentang menyelesaikan sebuah siklus. Full circle gitu loh. Manusia kan asalnya dari Nabi Adam yang diciptakan dan tinggal di surga. Kita di dunia ini sebenarnya cuma lagi ngambil ujian aja. Buat ngebuktiin kalau kita memang pantas buat pulang kembali ke kampung halaman asli umat manusia. Dan fakta yang paling bikin tercengang dari materi bahasan kita hari ini adalah adanya konsep kontrak pralahir. Kalian tahu nggak, sebelum kita dilahirin ke dunia ini, jiwa kita tuh udah ditawarin duluan soal ujian kehidupan ini oleh Tuhan. Dan tebak, kita semua dengan PD-nya setuju dan nekan kontrak itu. Kita sendiri yang milih buat ngambil tantangan berat ini demi ngebuktiin siapa yang amalnya paling juara. Walaupun pas kita brojol ke dunia fisik, memori soal kontrak itu benar-benar di-wipe clean alias dihapus total dari ingatan kita. So, kita udah sampai di ujung rute perjalanan jiwa ini. Kalau kita sadar soal skala waktu yang tak terbatas ini, ingat kan samudra keabadian dibandingin sama setetes air kehidupan kita di dunia? Seharusnya ini bisa benar-benar ngubah cara pandang kita soal hidup. Waktu kita yang berdetak di bumi ini sebenarnya cuma tenggat waktu singkat buat packing dan ngumpulin bekal.
Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau perjalanan kosmik yang abadi ini benar-benar udah nungguin di depan mata kita, kalian udah masukin bekal yang benar belum sih ke dalam koper kalian? Coba deh dipikirin. Terima kasih ya udah nemenin di sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di eksplorasi seru kita selanjutnya.